Kecuali matahari akan terbit di barat, saya pikir Ayu Ting Ting dan Boy William nggak akan mungkin menikah. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Matahari akan bisa sih terbit di barat, tapi itu artinya kiamat. Terus gimana dong? Tapi kenapa sih kalian masih berharap Ayu dengan Boy ini bersatu? Mari kita akan coba cek kehaluan kalian. Ke Mas Denny, kemarin kan konser tunggal Ayu Ting Ting ya, yang menghebohkan ini kan tiba-tiba ada Boy William. Di situ begitu tampil mesra, bahkan keduanya saling cium lah, peluk mesra gitu. Itu pertanda apa sih mungkin makna? Itu pertanda bahwa mereka pengen bikin para shippersnya ini tadi itu, kalau bahasa zaman saya tuh kesuat-suat gimana ya? Pengen bikin, bukan kesengsem, kayak cemas. Berharap, padahal ya sebenarnya kan mereka pun tahu itu semua nggak mungkin terjadi. Sehingga yang ingin diberikan ya sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang meminta, fan service, dan ya mungkin ya kalau kita bilang adalah sebuah harapan yang ya mohon doanya. Tapi kalau menurut saya itu ya kalau kita mempertimbangkan takdir Tuhan, takdirnya itu sangat kecil untuk terjadi. Tapi kan setelah sekian lama nih tiba-tiba muncul. Apakah memang ada sesuatu rencana untuk kedepannya atau seperti apa? Ya mungkin adalah sebuah dukungan karena kan mereka berdua juga bersahabat ya, berteman, dan hubungannya juga sangat baik. Dan mereka kayak yuk kita mungkin akan lucu nih kalau kita foto bareng. Udah beri Boy belum? Harus kayak agak bule gitu. Ini kan sesuatu yang ya mereka itu punya fans. Mereka berdua bareng. Dan siapa tahu mereka bisa mengusulkan apa yang bisa dibuat bareng-bareng oleh Ayu dan Boy untuk menjalani sesuatu yang orang-orang harapkan. Tapi ya ini mungkin akan jadi satu hal yang juga membawa manfaat. Misalkan buka restoran bareng Boy, Ayu, atau apapun itu. Dan ingat loh ya, nggak ada salahnya loh kalau mereka barengan dan memberikan harapan. Karena mereka kan sepasang public figure juga. Kalau untuk sekarang perasaan keduanya gimana sih? Saya kira perasaannya baik-baik saja sebagai seorang sahabat ya. Mungkin kalau boleh saya katakan ya hampir sama antara Ayu dengan Igun. Cuman kalau Igun kan udah kayak abang sendiri yang sangat dekat. Bahkan bicara Ayu Igun sama Ayu Boy, kalau ditanya kemungkinan besarnya akan lebih menikah yang mana, lebih mungkin malah sama Igun dibandingkan sama Boy. Walaupun banyak yang mengatakan itu nggak mungkin. Saya bilang malah lebih mungkin. Karena kalau saya lihat, ganjalan utama terbesar bukan dari Ayu, tapi dari keluarga besar Boy. Tapi kenapa mungkin ganjalan itu dari keluarga besar Boy? Apa memang dari agamanya? Saya kira dari suku ya, lebih dan diperkuat oleh agama dan diperkuat oleh status Ayu yang memang sudah seorang janda. Dan dua keluarga ini kan kuat pengaruh dari kedua orang tuanya. Kalau Boy kuat pengaruh dari etnisitasnya ini tadi. Kita tahu bahwa suku Tionghoa itu benar-benar sangat-sangat memilah dan memilih. Jangankan yang berbeda etnis, sesama etnis saja kalau turunannya ini beda. Misalkan mereka ini tadinya dagangnya besi nih, toko besi, toko alat bangunan, nggak akan kawin sama yang jualan kain. Permata nih, berlian, nggak akan kawin sama yang jualan obat. Mereka ini sangat-sangat selektif. Dan mereka ini benar-benar menjaga sekali. Apa ya, kalau kita bilang budaya yang seperti itu. Betul memang ada orang-orang yang seperti Basuki Cahayapurnama seperti itu. Tapi saya pikir Boy ini bukan datang dari keluarga yang seperti itu. Dan saya kira Boy ini jodohnya sepertinya ya mungkin sekelas kayak anaknya Pak Haritanu atau mungkin nanti anaknya konglomerat lain seperti itu. Saya lihat Boy ini mengarah ke sana. Tapi keduanya apa sih yang sosok dikagumi Ayu kepada Boy ataupun sebaliknya? Ya, yang pertama kan ketampanan, kecantikan, bakat, kepopuleran mereka. Yang saya pikir ini satu hal yang juga wajar kalau ternyata orang-orang yang dengan kemampuan ini tadi, terus akhirnya mereka ini bisa saling memiliki rasa. Terutama saat mereka ini pun itu nggak memiliki waktu untuk bisa kenalan dengan orang yang lain. Waktu mereka habis di depan layar kaca, maksudnya di depan kamera untuk tampil di layar kaca, di film, atau persiapan melakukan konser seperti yang dilakukan oleh Ayu belakangan ini. Boy William juga nggak kalah sibuk. Dia memiliki banyak bisnis dan saya juga merasakan dua orang ini sangat sibuk. Sehingga kalau mereka harus ketemu sama orang yang nggak selevel sama mereka, bersahabat saja susah.
Tapi kalau untuk kedepannya akan seperti apa hubungan mereka ini? Apakah memang sudah disetting kedepannya itu seperti apa? Saya kira mereka tahu, sama-sama tahu. Kalau mereka mendekati saja satu hubungan asmara, maka hal-hal yang tidak diinginkan ini pasti akan terjadi. Tapi jika mereka melakukannya melipir-melipir tapi nggak masuk ke sana, maka sebaliknya ini akan bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, popularitas, awareness yang akan meningkat, dan juga orang-orang yang akan lebih simpati lagi kepada mereka berdua. Sehingga kalau saya melihat di sini, kedepannya hubungan mereka akan tetap profesional, akan tetap tidak melibatkan sebuah emosi pribadi, dan mereka ini sudah seperti seorang saudara kalau menurut saya. Ada kemungkinan jadian? Ini kalau namanya media ini selalu nyari seperti ini agar saya ngomong sesuatu nanti dipotong dijadikan judul terus kalian kecelek nonton. Padahal saya sudah katakan ini nggak mungkin, tapi nggak apa-apa lah, kita kasih tahu. Jawaban saya adalah ya kalau Tuhan berkehendak siapa yang akan menolak. Kemungkinan Ayu dan Boy itu masihlah ada keajaiban besar untuk melakukannya. Dari sisi keluarga Ayu gimana sih kalau melihat sisi keluarga? Kalau Ayu lihat Boy ini ya seorang pria yang baik, mau menjadi seorang pendengar, seseorang yang supel dengan semua orang. Jadi kalau menurut saya, kalau Boy ini casingnya bisa diganti dan dia nggak datang dari keluarga yang sekarang, saya pikir akan cocok dengan Ayu Ting Ting. Ini satu hal yang sangat memang disayangkan, tapi dalam hidup cinta ternyata bukan segalanya. Ada hal-hal yang memang harus dijaga dan ada sebuah budaya yang memang harus dilestarikan. Dari keluarga Boy kalau melihat Ayu sendiri gimana? Itu sempat ketemu kan? Nah kalau dari, ya sama sebenarnya. Kalau dari Boy, mungkin mereka berpikirnya kalau seandainya Ayu ini adalah seorang Tionghoa seperti itu, atau mereka ternyata datang dari satu mazhab yang sama, nah saya pikir ini hal-hal yang akan memungkinkan Ayu ini akan bisa memiliki hubungan yang baik menuju ke pernikahan. Tapi kalau sekarang dari awal mereka saling tahu. Terus kalau saling berharap, saya pikir ya masa berharap keajaiban ini semua berulang dari awal lagi terus kan nggak mungkin. Sehingga kalau saya melihat di sini mereka berdua sudah cukup tahu dan mereka harapannya ya sudah kalau memang harus bersahabat ya bersahabat saja. Martin, tampil di depan panggung apakah memang sudah merencanakan, apalagi kan adegan ciuman mungkin orang tua gitu. Wah, ini ciuman gimana sih, itu nggak ciuman loh. Emang ciuman mereka? Enggak, ini cium bibir. Iya, atau kok cium bibir sih? Bukan cium ini. Nah, ya dia ini tuh enggak gitu seperti itu. Oke, saya pikir ini adalah foto dari banyak foto yang pilih, ditayangkan dan diharapkan menghasilkan sebuah keriuhan di sosial media. Jadi ini mereka bikin konten. Kita hargai karyanya, tapi jangan terus merasa ini semua harus dibawa ke dunia nyata. Kenapa mungkin? Apakah nanti bakal kecewa atau seperti itu? Ya tadi saya katakan bahwa hal-hal yang datang dari dua hal yang berbeda dan salah satunya ini nggak akan bisa menyeimbangkan yang lainnya. Ini akan menjadi penghalang selama-lamanya, kecuali akhirnya mereka ini keluar dari apapun yang saat ini ada di sekitar mereka. Sedangkan seorang Boy William yang seorang family man nggak akan mungkin keluar dari keluarganya, lingkungannya, tempat dia selama ini bertumbuh. Sesuatu yang nggak mungkin. Tapi kalau seandainya misalkan Ayu ini bareng seorang Tionghoa yang ya nggak kayak Boy seperti itu kemungkinannya masih akan ada. Hal-hal yang seperti ini ke depannya tetap ada, bersih terjadi. Ya masih tetap ada, karena kan ya itu, kalaupun mereka mau bersama, artinya mereka berdua harus keluar dari apa yang mereka sekarang ini hidup, dan mereka ini harus melakukan sesuatu yang mungkin ya meninggalkan apapun yang mereka sekarang lakukan, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Maaf diulang lagi Mas Din, berarti Ayu ini apakah memang mencari sosok yang seperti Boy, tampan, dan mungkin orangnya Saya pikir kalau Ayu karena dia seorang fans K-pop ya seperti itu, maka mungkin menyukainya seseorang yang lebih Asia Timur seperti itu, dan nggak salah juga. Tapi nantinya kalau saya pikir Ayu ini juga akan menjadi sangat, kalau boleh kita bilang itu realistis ya, berhadapan dengan siapa. Kalaupun ternyata nanti jodohnya ini adalah seseorang yang nggak seperti Boy, ya dia mau-mau aja. Dan kalau saya pikir di sini Ayu ini membutuhkan seorang pria yang cukup dewasa, usia yang jauh di atasnya, mengayomi dan mengetahui apapun yang Ayu miliki dan apa yang tidak Ayu punyai. Ada saran dan pesan dari Mas Denny mungkin terkait keduanya? Ya kalau saya pikir sih teruskan, karena pesan saya sebaiknya nggak untuk mereka berdua, tapi untuk para netizen yang berharap mereka ini menikah.
Karena coba bedakan antara kalian melihat orang atau sepasang laki-laki dan wanita dalam sebuah sinetron atau sebuah film yang mana mereka ini melakukan peran mereka. Nah, kalau kalian mengagumi itu, maka dukunglah mereka di situ. Kalau kalian berharap ini terjadi di luar layar kaca atau layar ponsel kalian, ya coba untuk melihat realitas yang ada. Kita tahu bahwa hal itu sangat tidak mungkin untuk terjadi. Kalaupun ternyata boy akan sama janda, lebih paling mungkin sama Giselle. Sama-sama jandanya nih, punya anak dan juga cantik dan juga seorang biduan seperti itu. Tapi kalau enggak, saya pikir keluarga besar dari Boy William ingin menikah. Satu, tentu saja yang masih single, belum pernah menikah. Kedua, ya tentu saja bibit bobotnya ini sangat-sangat berbobot. Yang berharap ya seorang Boy William yang menjadi seorang artis Tionghoa Indonesia, Ing-Ni Huaren, yang kalau boleh kita bilang nomor satunya laki-laki ya selain Joe Taslim tentu saja di sini, itu dapat ya seseorang yang memang terpilih atau mungkin seorang anak pengusaha di Surabaya seperti itu. Hal-hal yang lain yang selain itu saya pikir ya bisa dinegosiasikan. Tapi hal ini tentu saja tidak dimiliki oleh seorang Ayu Ting Ting dan keluarganya. Yang mana ini juga nggak apa-apa karena jodoh Ayu bisa saja juga seorang pengusaha yang sukses, orang Indonesia atau mungkin orang Turki, karena Ayu kemarin juga pernah dijodoh-jodohkan dengan orang Turki atau orang India. Jadi saya pikir Ayu masih terbuka luas dengan siapa. Boy pun demikian. Ya cuman perbedaannya Ayu mungkin harus lebih cepat karena usia yang sudah tidak muda. Oh, berarti Ayu ini sangat berharap mencari pendamping saat ini. Saya pikir kalau Ayu bukan berharap terus nyari ya, karena dia tentu saja nggak punya waktu untuk itu. Sehingga kalau saya lihat di sini Ayu berdoa. Siapapun dia, ini akan datang menghampirinya. Sebenarnya ini adalah konten yang membuat saya nggak akan diundang ke acara seperti Brownies, di mana Ayu menjadi hostnya. Tapi kalau Ayu mendengar ini, doa yang terbaik untuknya, untuk Bilqis, untuk keluarganya, dan semoga dia akan menemukan laki-laki yang akan menjadi imamnya sampai akhir hayat nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.